Baik, Ustadz tampaknya ada penelpon masuk, Ustadz. Iya, Kita angkat silakan. terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Jakarta. Bapak Ahmad, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Mungkin saya nanya di luar tema ya. Saya ini baru jadi bendahara masjid. Pertama yang saya mau tanyakan, batasan-batasan mana untuk mengeluarkan uang masjid yang benar-benar menurut agama? Ya. Kedua, ini pernah terjadi sama saya bahwa kalau pengurus masjid itu sakit, apakah uang kas itu boleh apa istilahnya buat menengok orang sakit itu dikasih sekitar 500 gitu kan? Iya. Dari kas masjid untuk yang sakit karena dia pengurus gitu. Apakah itu hukumnya boleh atau tidak? Baik, itu saja itu Bapak aja, Ahmad ya. Terima kasih atas Assalamualaikum pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya pertanyaan dari Pak Ahmad ini adalah mengenai pengelolaan masjid ya Ustadz ya, Ya. keuangan masjid. Baik, silahkan. ini terkait tentang masalah Tanggung jawab wakaf ya. tentang masalah wakaf. Sebab begini, ketika seseorang berkelompok, dia sepakat untuk membangun masjid, maka penggalian sumber dana dari masyarakat itu masuk kategori uang wakaf. Uang wakaf untuk pembangunan masjid. Maka haram hukumnya mentasarufkan atau menggunakan uang ini selain untuk pembangunan masjid. Awas, ingat. Ada orang misalnya wakaf untuk masjid. Saat itu masjid sedang dibangun. Maka tidak boleh atau haram hukumnya menggunakan uang itu kecuali dengan untuk pembangunan masjid atau sesuatu yang terkait dengan pembangunan masjid. Seperti menggaji tukang pembangunan atau membeli puing pengurugan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika masjid itu sudah berdiri? Tetapi biasalah di setiap masjid itu tentu ada tromol masjid, ada kotak yang memang disiapkan untuk orang yang ingin bersedekah, berimpak. Ingat, ketika tromol masjid itu ada, secara dilalah, secara zahir, orang tahu bahwa ini bukan untuk pembangunan masjid karena masjid sudah berdiri. Tetapi tentu saja limaslahati ma yata'allaqu bil masjid. Yakni untuk kemaslahatan sesuatu yang terkait dengan masjid. Betul, Ustaz. Seperti untuk gaji marbot, untuk perawatan listrik, kebersihan, jet pump, kebersihan dan lain sebagainya. Maka halal hukumnya atau boleh hukumnya selaku bendahara atau dewan kemakmuran masjid menggunakan uang yang di kotak tromol itu untuk menggaji marbot, untuk kebersihan, untuk air pump dan lain sebagainya. Atau misalnya ada kegiatan rutin pengajian sebagai transport, ya maklum kita sudah maklum bersama untuk transport ustadz dan untuk penjemputan ustadz atau untuk pengantar dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Atau masjid yang memang di situ ada ambulans misalnya untuk bensin ambulans dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Lalu ketika ditanya bolehkah uang itu digunakan untuk menjenguk orang sakit yang kebetulan memang itu adalah dia pengurus di masjid tersebut. Kita kembalikan lagi. Ada tidak kesepakatan pada awal? Berarti di awal bahwa ya Ustaz ya. Uang yang kita kumpulkan lewat tromol masjid ini adalah untuk kemaslahatan sesuatu yang berkaitan dengan masjid. Betul, betul. Ya, hemat saya jangan untuk menjenguk ketua DKM yang sedang sakit, menjenguk orang yang sakit di tetangga masjid juga tidak masalah. Karena itu terkait dengan dakwah kita. Betul. Ya kan? Maka begini, para pengurus masjid jangan hanya mengumpulkan uang masjid, saldo masjid itu sebanyak-banyaknya. Di setiap Jumat diumumkan 20 juta, 100 juta, puluhan juta. Jangan biarkan uang umat itu mengendap. Tasarufkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Misalnya untuk beasiswa. Betul. Ya kan, tentu di masjid itu kan kita kan bukan memakmurkan masjid bukan hanya membangun masjid, tetapi memakmurkan masjid yaitu mempersiapkan SDM yang ada, generasi selanjutnya bagaimana masjid di hari kemudian itu makmur. Ya kan? Ada yang mengajar, ada yang mengurus, ada yang mengelola. Maka layaklah, bolehlah uang-uang yang ada di tromol kotak masjid itu setelah masjid itu memang fisiknya sudah berdiri digunakan untuk memberikan beasiswa atau menyantuni anak-anak yatim, fakir, miskin. Karena itu juga terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan maslahatul masjid. Betul. Yakni dakwah. Masjid itu berdiri kan tujuannya untuk dakwah. Untuk dakwah.
Kita lihat bagaimana dulu masjid menjadi sentral dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan ini saya jawab, kalau memang posisi pengumpulan sumber dana dari masyarakat itu diperuntukkan bukan untuk pembangunan, alias masjid itu memang bukan dalam tahap pembangunan, maka boleh-boleh saja uang itu digunakan untuk menjenguk orang yang sakit, atau menyantuni fakir miskin, yatim dan lain sebagainya. Tetapi kalau masjid secara fisik sedang direnovasi atau sedang dibangun, maka orang yang menyumbang itu pasti niatnya untuk wakaf dan lain sebagainya, untuk pembangunan masjid. Jadi seperti itu jawabannya.